Halo semuanya, kembali lagi ke channel Gemar Matematika. Hari ini kita akan bahas tentang soal-soal dan jawaban yang terdapat dalam asesmen KKM dari Guru Belajar. Jadi buat Bapak Ibu ataupun kalian semua yang ingin tahu tentang soal dari KKM, mari kita belajar. Namun sebelumnya jangan lupa tetap subscribe dulu channel ini ya, dan klik tombol lonceng supaya saya semakin semangat untuk memberikan informasi-informasi seputar tentang matematika dan hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan. Oke, tanpa lama kita langsung aja soal-soal. Jadi sebelum itu perlu diketahui bahwa untuk bisa masuk AKM itu tentang bintang AKM yang diselenggarakan oleh Kemendikbud, tentunya seperti video sebelumnya Bapak Ibu ataupun saudara-saudari di sana harus memiliki ID ataupun akun yang bisa dimasukkan ke dalam akun website Guru Belajar. Dan itu dapat diperoleh dari kalau kita sudah terdaftar di Dapodik. Oke, kita langsung aja. Ada berapa soal sih ketika pelaksanaan Bintek? Ada 30 soal. Pertama, kita langsung soal yang pertama. Pernyataan yang benar mengenai asesmen nasional adalah, yaitu dapat kita lihat dalam pilihan ini, dia sebenarnya untuk sebagai dasar perbaikan kualitas pembelajaran, bukan penentuan nilai individu ya. AKM itu tidak menyatakan nilai individu, tapi menyatakan kualitas pembelajaran. Berikutnya adalah yang kedua, dalam asesmen nasional, pemetaan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah dilakukan dalam ini, yaitu survei lingkungan belajar. Ada poin yang kedua. Berikutnya, salah satu instrumen asesmen nasional adalah survei karakter. Dalam pelaksanaannya, survei karakter memiliki tujuan utama, yaitu mengukur hasil belajar non-kognitif yang menyangkut sikap, kebiasaan, nilai-nilai Pancasila. Yang berikutnya, nomor 4 adalah perbedaan asesmen nasional dengan ujian nasional. Jadi, ada perbedaan AKM dengan ujian nasional. Nah, pilihan yang paling tepat adalah ujian nasional dilakukan pada semua siswa, sedangkan asesmen nasional hanya pada beberapa siswa yang dijadikan sampel, yaitu adalah siswa kelas 11, dan asesmen nasional dilakukan selama 2 hari, sementara ujian nasional dilakukan selama 4 hari. Yang kelima, pernyataan dapat mengenai ragam butir soal yang digunakan dalam asesmen kompetensi minimum, yaitu satu asesmen terdiri atas pilihan ganda, menjodohkan, isinya singkat, dan uraian. Siswa pada SD akan diberikan 20 soal, siswa SMP dan SMA akan diberikan 36 soal. Akan dilaksanakan secara adaptif, sehingga siswa akan menempuh soal yang sesuai dengan kemampuan siswa itu sendiri. Jadi, standarnya akan sesuai dengan kemampuan siswa itu sendiri. AKM mengukur kompetensi mendasar yang perlu dipelajari semua siswa tanpa membedakan peminatannya. Pertanyaan ke-6 adalah, dalam pelaksanaan asesmen kompetensi minimum, konten dalam literasi membaca mencakup teks informasi dan teks fiksi. Jadi literasi membaca itu terdiri dari 2 konten, yaitu informasi dan fiksi, di mana informasi merupakan fakta, cerita merupakan fiksi. Selanjutnya adalah pertanyaan ke-7. Kompetensi minimum yang dimaksudkan dalam AKM adalah kompetensi dasar siswa untuk mempelajari materi apapun, di mana terdapat penilaian asesmen literasi dan numerasi, mengukur konten tertentu yang didasarkan pada kompetensi dasar yang harus dimiliki siswa untuk mempelajari materi apapun. Pertanyaan nomor 8. Asesmen kompetensi minimum dan ujian nasional
memiliki beberapa perbedaan, termasuk dalam konteks soal. Dari pernyataan berikut, manakah yang menunjukkan ciri-ciri asesmen kompetensi minimum? Yang menjadi jawabannya adalah soal bersifat relevan dengan dunia nyata dan aplikatif. Jadi, asesmen kompetensi minimum melihat bagaimana siswa mampu mengaplikasikan konten pembelajaran ke dalam kehidupan sehari-hari tentunya, sehingga konteks soal yang diberikan harus relevan dengan dunia nyata. Sedangkan ujian nasional memberikan soal yang lebih menekankan pada bagaimana penguasaan konten untuk mengerjakan soal yang diberikan. Pertanyaan ke-9 adalah, manakah dalam pernyataan berikut yang merupakan kelebihan dari asesmen kompetensi minimum dibandingkan dengan soal ujian nasional? Maka jawaban yang tepat adalah menekankan pada penguasaan kompetensi dan penerapannya dalam berbagai konteks kehidupan. Sedangkan kompetensi yang diukur pada ujian nasional sudah sampai pada level interpretasi atau pemahaman, namun kurang mengevaluasi maupun merefleksi. Pertanyaan ke-10 adalah, dari yang sudah dipelajari mengenai asesmen kompetensi minimum, maka dapat disimpulkan bahwa hasil asesmen kompetensi minimum untuk mengevaluasi di berbagai aspek pembelajaran. Asesmen kompetensi minimum tidak dilakukan untuk penentuan kelulusan siswa dan juga untuk mengukur penguasaan konten, tetapi mengukur kemampuan bernalar siswa. Jadi, AKM itu adalah ditujukan untuk meningkatkan kemampuan bernalar siswa. Meskipun telah dilakukan asesmen, ujian sekolah tetap akan dilaksanakan. Pertanyaan ke-11 adalah, Guru Rani memberikan pembelajaran mengenai pola bilangan dan konfigurasi objek. Hal ini merupakan konten pembelajaran yang merupakan aljabar, di mana memahami pola bilangan barisan dan konfigurasi objek adalah materi mengenai relasi dan fungsi yang termasuk dalam konten pembelajaran aljabar. Pertanyaan ke-12 adalah, asesmen numerasi untuk jenjang SMP terdapat pada level pembelajaran 1 level pembelajaran. Untuk asesmen numerasi hanya diujikan 1 level pembelajaran untuk kelas 7 dan 8 yang akan diujikan di kelas 8. Pertanyaan ke-13, Guru Sandi memberikan sebuah bacaan sastra. Kemudian Guru Sandi meminta siswanya untuk menganalisis perubahan pada kejadian, karakter, setting, alur cerita, serta konflik yang terjadi. Hal yang dilakukan oleh Guru Sandi merupakan bagian dari tingkat kognitif dalam asesmen literasi, yaitu yang pertama menemukan informasi, yang kedua memahami informasi, mengevaluasi dan merefleksi, dan yang keempat menyusun inferensi. Maka jawaban yang tepatnya adalah memahami. Ini termasuk di kategori konteks memahami. Pertanyaan ke-14 adalah, Guru Ratna memberikan sebuah teks informasi kepada siswanya. Kemudian Guru Sandi meminta siswanya menjelaskan ide pokok dan beberapa ide pendukung pada teks informasi. Hal yang dilakukan Guru Ratna termasuk dalam kegiatan kognitif literasi, yaitu dari pilihan ini adalah memahami informasi. Pertanyaan ke-15 adalah, Guru Reja meminta siswanya untuk menilai kesesuaian pemilihan warna, tata letak, dan pendukung visual yang digunakan oleh penulis dalam menyampaikan pesan.
Dalam asesmen literasi, hal yang dilakukan oleh guru Reja merupakan tingkat kognitif lewat literasi, yaitu mengevaluasi dan merefleksi. Pertanyaan ke-16 adalah asesmen literasi untuk jenjang SMP akan diujikan pada 2 level pembelajaran. Demikian juga pada SMA akan diujikan 2 level pembelajaran. Pertanyaan ke-17, manakah di antara kegiatan numerasi berikut yang merupakan konten aljabar? Jawaban yang benar adalah memahami pola pada barisan bilangan dan konfigurasi objek. Pada pola barisan bilangan dan konfigurasi objek termasuk dalam kategori konten aljabar, kolom dan luas termasuk dalam konten geometri dan pengukuran, bilangan kaca termasuk dalam konten bilangan, sedangkan min, median, modus adalah materi dalam konten data dan ketidakpastian. Pertanyaan ke-18, manakah di antara materi berikut ini yang menunjukkan hubungan antara numerasi dan mata pelajaran IPA SMP, yaitu membandingkan berat berbagai benda. Selanjutnya adalah pertanyaan ke-19, perbedaan asesmen literasi SMP antara level 1 dan level 2 adalah memiliki proses kognitif yang sama namun tingkat kesulitan berbeda sesuai dengan jenjangnya. Pertanyaan ke-20, bagaimana keterkaitan antara asesmen kompetensi minimum dengan kecakapan abad 21 yang harus dimiliki oleh siswa pada jenjang SMA? Jadi jawabannya adalah mendorong siswa berpikir kritis untuk penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari, di mana pada asesmen kompetensi minimum siswa dituntut untuk dapat menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk berusaha menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dengan mandiri, serta menyusun dan mengungkapkan, menganalisa, dan menyelesaikan masalah. Hal ini sejalan dengan keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa abad 21, yaitu kemampuan berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Selanjutnya, pertanyaan 21 adalah salah satu ciri pembelajaran berbagai kompetensi adalah belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan, di mana pada pembelajaran berbasis kompetensi, siswa diharapkan memiliki penguasaan konsep, keterampilan, dan pengetahuan sebagai proses pembelajaran. Pembelajaran berbasis kompetensi berpusat pada kebutuhan dan berorientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Pertanyaan 22 adalah berikut adalah beberapa pernyataan mengenai pembelajaran berbasis konten dan pembelajaran berbasis kompetensi. Yang pertama ada pernyataan menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep. Pernyataan kedua, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Pernyataan ketiga, belajar untuk cakupan materi yang harus dikuasai. Pernyataan keempat, berorientasi pada konteks dan penguasaan kompetensi. Pernyataan kelima, berorientasi pada nilai akhir. Pernyataan keenam, menjawab serangkaian pertanyaan topik berdasarkan teks. Karena pertanyaan tersebut yang menunjukkan pembelajaran berbasis konten. Nah, poin yang tepat adalah pada poin 3, 5, dan 6. Pertanyaan nomor 23 adalah, dari hasil AKM ditemukan bahwa siswa mampu mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam, maka siswa tersebut dapat dikategorikan dalam kelompok. Pilihannya adalah cakap. Siswa dikategorikan cakap apabila mampu mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam, sedangkan kategori mahir jika mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah berdasarkan konteks literasi maupun numerasi yang dimilikinya. Pertanyaan ke-24 adalah, guru Cleo memberikan soal teks dan ditemukan siswa mampu mengintegrasikan beberapa informasi teks pada bacaan yang berbeda, maka siswa tersebut dapat dikategorikan dalam kelompok. Pilihannya adalah mahir.
Siswa dikatakan mahir apabila mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Pertanyaan ke-25, bagaimana keterkaitan antara asesmen kompetensi minimum dengan standar kurikulum secara keseluruhan? Yang menjadi jawabannya adalah asesmen kompetensi minimum memperhatikan apa yang seharusnya diajarkan oleh guru pada tiap kelas. Pertanyaan ke-26 adalah soal dalam asesmen. Literasi menggunakan proses kognitif yang lebih baik dibandingkan ujian nasional karena terdapat proses baru, yaitu mengevaluasi dan merefleksikan isi teks dengan hal lain di luar teks maupun pengalamannya. Pertanyaan ke-27, bagaimana hasil asesmen kompetensi minimum, literasi dan numerasi dapat digunakan untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas terhadap pembelajaran lain, yaitu menyesuaikan pembelajarannya sesuai tingkat kompetensi siswa, di mana fokus asesmen adalah kompetensi berpikir sehingga hasil pengukuran tidak sekedar mencerminkan prestasi akademik, pelajaran, bahasa Indonesia dan matematika saja. Literasi dan numerasi justru bisa dan seharusnya memang dikembangkan melalui berbagai mata pelajaran termasuk mata pelajaran IPA, IPS, kewarganegaraan, dan lain sebagainya. Pertanyaan ke-28, dalam asesmen numerasi, siswa dituntut untuk bernalar menggunakan konsep matematika dan memberikan solusi yang lebih aplikatif, sehingga soal yang diberikan akan mendorong siswa untuk kita memilih mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan ke-29, apa tindak lanjut yang dapat diambil oleh sekolah terkait hasil AKM? Maka kita harus pilih jawabannya adalah merefleksikan hasil AKM dalam pembelajaran, sehingga guru-guru dapat membangun kompetensi siswa berkarakter. Pertanyaan terakhir adalah bagaimana keterkaitan antara pelaksanaan AKM dan tantangan pembelajaran berbasis kompetensi yang dihadapi guru, yaitu tantangannya adalah pelajaran hasil asesmen kompetensi minimum dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi siswa pada dasar literasi membaca dan numerasi. Baik, itu dia ada 30 pertanyaan dalam post test dan juga nanti akan digunakan pertanyaan yang sama pada pretest untuk mengikuti BIMTEK di Guru Belajar. Jadi mari kita sama-sama belajar, semoga video ini memberikan informasi dan membantu kalian yang ingin belajar tentang AKM. Selamat berekspresi, selamat berkreasi dalam pelaksanaan AKM. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya.